Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Rizky Tripomo dan kali ini aku membahas tentang sosial media. Aku pernah ya menonton video dari seorang konten kreator dan dalam videonya itu dia berkata bahwa sekarang sosial media itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Sudah tidak bisa terpisahkan lagi dari kehidupan kita. Dan sekarang orang itu sudah sulit. Bahkan tidak bisa lagi membedakan mana yang dunia nyata, mana yang sosial media. Dan dari situ aku berpikir kayak, iya juga ya. Teman-teman pasti pernah gitu, ditegur sama orang tua teman-teman gitu kan. Sosmedan mulu kamu, main handphone mulu kamu, ketagihan itu nggak baik gitu kan. Ini orang tua nggak paham kalau aplikasi sosial media itu sekarang sudah bukan sekadar aplikasi saja, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita para anak-anak remaja. Ya mau gimana lagi? Mau cari informasi, cari teman, ngepoin gebetan, segala sesuatunya udah bisa di sosial media. Tapi aku pengen ngajak teman-teman untuk nggak batu dulu ya. Kita coba dengerin dulu omongan orang tua kita dan kita coba refleksikan apa iya sosial media itu baik buat kita atau sebenarnya sosial media itu cuma dikit baiknya. Sosial media itu baik guys atau malah memperburuk kehidupan kita. Karena ada data yang bilang bahwa ternyata sekitar 24% anak muda itu merasakan dampak buruk sosial media itu lebih banyak daripada dampak positifnya. Mungkin kalau kalian gitu ya, di kehidupan kalian tuh kayak ngelihat prestasi orang yang dipamerin di sosmed itu sangat sangat membuat kita menjadi beban gitu. Kayak misalkan ada di sosmed tuh, ada anak 8 tahun lulus S2 cum laude. Kita lulus tepat waktu aja udah bersyukur banget gitu kan. Sosial media ini udah makin kacau dan makin ngebuat diri kita tuh ngerasa kayak apa kita gagal, apa kita pergerakan itu lambat dan lain-lain gitu. Jadi membuat beban pikiran kita itu jadi nggak baik gitu loh. Tapi apa emang sosial media seburuk itu? Karena aku nggak mau menutup mata dan udah ada datanya juga di Forbes contohnya. Udah banyak orang-orang yang menghasilkan keuntungan ekonomi dari bersosial media. Tersebut aja, konten kreator, YouTuber, TikToker. Itu keuntungannya nggak main-main, teman-teman. Berarti sosial media itu baik dong. Nah, sebenarnya sosial media itu baik atau buruk, ya bergantung pada diri kita sendiri. Dan kita akan menemukan jawaban yang lebih tepat kalau kita sudah memahami betul apa itu sosial media. Di sini aku akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu sebenarnya sosial media. Dan yang paling penting teman-teman, sekarang kalian harus tahu bahwa era sosial media itu sudah berubah, sudah shifting. Dulu era sosial media itu aku namakan menjadi the search era, di mana era itu adalah era awal-awal kita bikin Facebook. Kita search nama teman kita, terus kita cari di Google, kita cari tahu gimana caranya tutorial lulus tepat waktu tanpa belajar gitu. Kita cari di Google. Kita pengen cari tahu berbagai macam hal. Kita kepoin, kita cari dan ada aja gitu, ketemu di internet. Tapi teman-teman sadar gak? Kalau sekarang era tersebut sudah bergeser lagi. Kita sudah nggak terlalu nyari lagi. Kita udah nggak kepo lagi. Kita udah nggak kepengen tahu lagi. Kita udah nggak nyari konten lagi. Sekarang kita juga udah nggak belajar lagi dari internet. Sekarang kita masuk ke era yang sekarang. Dan era ini sejujurnya lebih berbahaya lagi. Karena era ini membuat kita terus berada di sosial media. Aku namakan era ini menjadi the scroll era. Bangun tidur, kita ngapain? Scroll Instagram, scroll Twitter. Kita nggak nyari lagi kan? Dulu tuh kita kepo, ada berita apa kita cari. Sekarang kita nggak harus mencari, tapi kita tinggal scroll Twitter, kita tinggal scroll Instagram, pasti akan ketemu beritanya. Nggak salah. Tapi kalau teman-teman nggak paham ya, itu dampak buruk yang mungkin teman-teman rasakan sekarang bisa berakibat lebih buruk lagi. Karena ada sebuah magic yang mungkin teman-teman sudah sering dengar juga, yang bernama algoritma. Apa sih sebenarnya algoritma itu? Gampangnya gini teman-teman. Algoritma adalah sebuah mesin atau program yang didesain untuk membuat teman-teman lebih lama di sosial media. Contoh gampangnya gini, teman-teman pernah nggak sih pengen move on dari mantan, tapi Instagram ngasih foto dia terus, ngasih story dia terus paling atas, dan lain-lain. Itu tuh bukan pertanda dari langit bahwa teman-teman harus balikan. Enggak.
Itu karena algoritma membaca kebiasaan teman-teman yang masih nge-search dia di Instagram, kita masih ngeliatin story-storynya, kita nge-like postingan-postingannya dan scroll-scroll ke masa lalunya gitu. Itu tuh Instagram bukan bilang kayak, ayo balikan sama dia. Enggak. Itu algoritmanya simpel bilang gitu. Oh, kamu suka nontonin dia, kamu suka liatin video dia, ya udah, besok-besok kita akan up, kalau dia upload apapun akan paling atas keluarnya. Itu bukan pertanda dari semesta, tapi itu adalah bagaimana algoritma bekerja, memahami dan mempelajari perilaku kalian. Sehingga aktivitas scrolling kalian itu akan diberikan konten-konten yang sesuai sama kalian gitu. Sebenarnya algoritma ini baik kan? Karena kita jadi lebih cepat dan tepat dalam menemukan berbagai macam hal yang kalau kita udah sering nyari video lucu, ya maka akan keluar terus video-video lucu. Tapi dampak buruknya ya seperti tadi, bisa-bisa kita jadi lebih pasif. Kita jadi nggak benar-benar ngecek lagi. Kita jadi nggak benar-benar mencari lagi. Kita sudah terkurung dalam algoritma itu sendiri untuk membuat kita jadi susah keluar dari sosial media. Dan inilah algoritma dan bahayanya the scroll era. Yang mungkin aku yakin banyak anak muda itu nggak sadar akan bahayanya ini. Kita akan terus scroll sampai ke akhirnya kita terkurung ke dalam lubang yang paling bawah dan gak ada ujung. Serius, ini nggak ada ujungnya teman-teman. Kayak kalian pernah nggak scrolling dan nyampe bawah tiba-tiba mentok, udah gitu selesai? Enggak kan? Karena sosial media dengan algoritmanya membuat teman-teman nggak akan ada habisnya terus-menerus mendapatkan konten yang kata algoritma teman-teman suka. Makanya yang membuat sosial media itu buruk sekali buat kita itu ya somehow memang diri kita sendiri. Tapi diri kita sendiri juga yang bisa menyelamatkan dari dampak-dampak buruk tersebut dengan cara menguasai kembali diri kita dengan daya berpikir kritis dan skeptis. You are what you scroll. Untuk bisa selamat dari dampak sosial media ya balik lagi ke kuasa diri kita, yaitu meningkatkan critical thinking dan skeptical thinking kita. Jadi kita akan kembali ke pertanyaan awal kita tadi, sosial media itu baik atau buruk sih buat kita? Apakah ini berbahaya atau menguntungkan? Atau gimana? Aku akan pakai contoh ya kayak pisau. Dan mungkin semua hal di dunia ini ya kayak pisau. Pisau itu kalau kita nggak diajarin sama orang tua kita atau sama siapapun tentang cara menggunakan pisau, pisau itu akan melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Tapi kalau kita dikasih tahu cara menggunakan pisau, cara motong seperti ini, cara keamanan seperti ini, kita akan bisa membuat makanan yang membuat diri kita bahagia, bahkan di sekalian sekeliling kita pun bahagia. Begitu juga dengan sosial media. Kita jadi tahu sekarang sosial media itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Dan setelah ini, pertanyaan mengenai sosial media itu baik atau buruk ya, it's up to you. Jadi teman-teman, sosial media itu baik atau buruk buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.